yang melakukan pengakuan seperti ini. Dia menangis luar biasa dan dia minta didoakan kepada kita semua waktu itu biar dia matinya husnul khatimah. Lalu kita membacakan Fatihah. Nah, malamnya kami tabligh akbar bareng El. Besoknya Habib pulang ke Jakarta. Lusa Habib dapat telepon dari anak buahnya, preman ini meninggal dunia di tempat yang baik. Dia meninggal dunia di masjid, sedang sholat, lagi sujud terakhir lagi di dalam sholatnya. Waduh. Sampai teman-teman premannya bilang, Bib, mungkin nggak tiket husnul khotimahnya ketukar malaikat? Iya, jangan-jangan ketukar itu, Bib. Saya bilang, kalau malaikat nggak ada istilah malaikat error, kalau manusia human error ada. Akhirnya jadi tanda tanya besar, kenapa dia bisa dapat kemuliaan di akhir hidupnya, happy ending? Nggak mungkin gratis, pasti ada sesuatu yang semasa hidupnya yang pernah dia lakukan yang mencuri cintanya Allah. Ternyata sampai Habib selidiki, Habib cari-cari, akhirnya menemukan jawaban. Jawabannya, preman ini hanya mengamalkan satu saja hadis Nabi. Tapi hadis ini betul-betul diamalkan secara totalitas dari hatinya. Lalu kalau yang satu saja mengamalkan hadis Nabi mendapat kemuliaan, bagaimana kita yang banyak mengamalkan hadis-hadis yang lain? Nah, hadisnya apa? Nabi pernah bersabda, siapa yang membantu saudaranya di dunia, maka Allah akan membantu dia. Barang siapa yang meringankan saudaranya, penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah kasih dua kemuliaan. Diberikan keringanan, diberikan kebahagiaan di dunia, kemudian diberikan keselamatan di akhirat. Nah, ternyata preman ini orangnya helpful. Saya sampai mendapatkan testimoni dari salah seorang ibu-ibu yang bilang, Habib, ana syahidun, saya siap jadi saksi buat dia di hadapan Allah nanti. Pernah satu malam, anak saya itu kejang-kejang, Bib. Saya butuh kendaraan untuk membawa anak saya ke rumah sakit. Saya suruh suami saya ketok pengurus masjid, mau pinjam mobilnya, malah dimaki-maki. Dibilang nggak ada mobilnya, nggak ada kuncinya. Tapi akhirnya saya suruh suami saya ke rumah preman tadi. Suami saya nggak mau. Dia bilang rumah pengurus masjid saja saya dimaki-maki, apalagi rumah preman. Saya bisa-bisa dibunuh, ditonjok. Akhirnya saya, Bib, yang beranikan mampir ke rumahnya, saya ketok. Begitu saya ketok, yang tadinya saya mau minjem, nggak berani ngomong minjem. Saya bilang, Bang, saya mau sewa mobilnya, saya bayar. Anak saya sedang sakit, butuh ke rumah sakit sekarang. Mael tahu nggak apa jawaban preman itu? Begitu lembut dan halusnya. Di luar dugaan. Dia sambil menangis, Ibu, jangan pakai kata minjem, jangan pakai kata atas, kata sewa. Ibu dihadirkan Allah, jam 2 pagi membangunkan saya, itu bukan kebetulan, ini betul-betul sebuah takdir indah dari Allah buat saya. Mungkin lewat jalan ibulah Allah bisa mendatangkan ampunan buat saya. Ibu, sekarang saya akan gendong anak ibu, saya akan menjadi supir buat keluarga ibu, izinkan saya membayar biaya rumah sakitnya. Dan dia tongkrongin, dia tungguin sampai sembuh anak itu. Dan akhirnya kata ibu itu, gara-gara dia beramal itu, Bib, saya setiap sholat 5 waktu, sujud terakhir saya mendoakan dia husnul khatimah. Iya. Nah, dari cerita nyata itu, Habib menyimpulkan, ternyata kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah. Iya, mungkin betul dari itu. mulut orang yang kita bantu, orang yang miskin tapi dia kaya di sisi Allah. Tiap sholat sujud terakhir, sujud yang mustajab, dia menangis sama Allah, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah berikan dia tiket husnul khatimah, ya Allah berikan dia tobat sebelum dia wafat, ya Allah. Mungkin doa orang itu yang menghantarkan rahmat dari Allah buat preman itu. Dan ini kisah nyata. Insya Allah nanti kita akan angkat jadi sebuah film. Iya, itu bagus sekali itu filmnya tuh. Bisa main di dalamnya, ya. Amin. Kita mencari peran orang yang preman insaf, ya. Jadi buat Mael, Habib sudah carikan perannya jadi jenazah. Berarti nggak dialog tuh, nggak ada dialognya berarti ya. Kalau jenazah nggak ada dialognya kayaknya. Dibungkus nggak kelihatan, langsung ditimbun tanah. Nggak ada yang lain perannya, Bib. Enggak. Nanti ada perannya, itu cuma bercanda. Ya, nanti bantu ya, karena Mael pas. Ya, dengan senang hati, Habib. Thank you very much sekali nih. Masya Allah. Ini banyak rumah Habib dirampok, OTW neraka katanya, Mas. Tapi lucu, Habib ada skenario nya ya.
Sudah habis Ada. skenarionya. Nanti tinggal Mael kita kolaborasi, lucu nanti. Lucu. Siap, pasti itu lucu itu, Bib. Nah, kan belum ada tuh ngerampok rumah Habib. Belum, Bib. Itu ceritanya harus kita rahasiakan, Bib, biar penonton ini nggak ngebaca ceritanya. Ah, itu betul. Ya, Kalau jadi kita rencananya, atur di sini, ya. kalau rencananya boleh mereka tahu, tapi kalau ceritanya nggak boleh. betul. Baik, banyak lagi nih. Ada lagi nih ngomong, masya Allah. Ini wasilah Ustadz Dery ini, masya Allah. Ini amalnya ngalir terus nih. Masya Allah. Auto Amin. tobat katanya, masya Allah. Ternyata masya Allah. Ngerampok Al-Quran, nggak boleh, Bib, kan ngerampok Al-Quran kan. Ada tuh cerita, dulu ada perampok ya. Jadi ada teman Habib seorang ustadz, dia pergi ke satu daerah yang daerah itu sedang bergejolak, sedang perang, jadi nggak aman. Lalu ustadz ini melewati satu perbatasan, lalu ada perampok di tengah jalan, di stop semua penumpang mobil itu, dirampok semua barangnya. Ini kalau nggak salah di daerah Yaman atau di mana, dirampas semuanya. Lalu ustadz tadi yang terakhir, begitu dibuka tasnya ada Al-Quran. Iya. Itu perampok sempat termangu gitu loh. Dia nggak punya apa-apa, cuma ada Quran. Tahu nggak? Quran itu yang menyelamatkan dia. Iya. Akhirnya oleh perampok itu diantar ustadz ini sampai ke satu tempat, ya. Kemudian perampok itu jadi sadar. Subhanallah. Itu wasilah Quran. Ada itu kejadiannya. Iya. Ya. Nanti menarik tuh ceritanya. Mael Menarik, merampok banyak Habib. cerita yang menarik nih dari Habib ya, yang bisa kita banyak mainkan ya, Bib. cerita. Di Turki. Ustadz Diri nggak usah kita ajak, Bib. Kenapa Ajak. El? Hah? Oh iya, berarti kita ngomongnya pelan-pelan aja El. Jangan sampai Iya. kedengeran. Nggak dosa kok ngomongin Ustadz Diri itu. Bib, ini kan suasana kita lagi social standing nih, Bib. Kita sholat dibatasin, Bib. Menurut Habib gimana itu, Bib? Sholat apa ya? Sob. Tarawih Jarang. kan ada di sebagian kota itu dibatasin sholat. Ada juga yang nggak sholat, Bib. Itu gimana, Bib? Baik. Begini, kalau nggak sholat itu menyalahi aturan, karena Betul. seharusnya ketika musibah ini turun, kita bukan menciptakan jarak antara kita dengan Allah, harus menjalin kedekatan lebih intensif kepada Allah, diperbanyak zikirnya di rumah, diperbanyak ibadahnya, diperbanyak sholat taubatnya, bukan malah mengurangi ibadah. Iya. Justru itu akan membuat bencana makin panjang dan lama di negeri ini. Ya, Iya. makin banyak istighfar, karena wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Salah satu yang bisa mengangkat azab itu kan istighfar. Iya. Salah satunya. Jadi jangan hentikan ibadah, meskipun nggak bisa di masjid, kita di rumah perbanyak ibadah. Malam ini pun kita sedang beribadah, kita berbicara tentang kebaikan, kita bicara tentang wa tawassaw bil haq. Ini ibadah, setiap menit, setiap kota yang berlalu ini ibadah. Nah, terkait masalah larangan sholat, tadi kita sempat bahas ya. Kalau seandainya zona daerah kita tuh zona merah, zona yang menimbulkan ancaman keselamatan, lebih besar mudarat daripada manfaat, maka dalam istilah ilmu fikih disebut dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita meninggalkan mudarat yang di depan mata itu jauh lebih baik daripada mengejar mudarat manfaat yang jauh di mata. Ini bahayanya sudah jelas di depan mata. Kita lawan bahaya ini, lalu kita mau mengejar manfaat yang belum tentu kita dapatkan. Itu namanya bunuh diri. Itu zalim li nafsi. Menciptakan kezaliman kepada diri kita dan menciptakan kezaliman kepada orang lain. Ini teman-teman dengerin ya, kapan lagi nyeramahin preman. Berarti harus tetap sholat lah intinya, Bib ya. Ya, tetap sholat tinggal, tapi ya kalau nggak bisa di masjid kan di rumah, betul nggak? Betul, Bib. Kadang penonton nih gini, Bib, mereka pas saya live gitu sendiri, kalian udah sholat lagi social standing, nggak bisa sholat, itu dijadikan alasan sama mereka, Bib. Seharusnya kan tidak seperti itu, Bib. Nggak bisa, betul. Tuh kalian dengar nih. Iya, ini Ismail. Jangan lupa loh, sholat itu
amalan pertama yang akan dihisap ketika seseorang masuk kubur. Ya. Sebelum amalan-amalan yang lain. Sholat itu yang pertama. Jadi, idza saluhat, kalau sholat itu baik, dia ketika hidup di dunia rajin sholat, nggak pernah tinggal, betul-betul bukan cuma melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Ya beda mengerjakan dengan mendirikan. Dan kalau dia betul-betul itu, kata Nabi anja wa aflaha, dia pasti akan selamat dan sukses.